ketika dia sering menolak, maka pada akhirnya akan timbullah kecurigaan seperti itu, dan itu manusiawi karena akal dan pikiran manusia sangatlah. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri-ciri wanita ketika sudah begituan sama pria lain, atau anggap saja istri yang sudah melakukan hubungan spesial, ya, sudah main dengan pria lain. Ini tandanya apa sih yang bisa kita dapatkan? Bahwa di sini keanehan-keanehan apa saja sih? Kejanggalan-kejanggalan apa saja yang bisa kita rasakan dan kita lihat, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama biasanya adalah terjadi perubahan aroma parfum. Ya, biasanya ketika seseorang ini sudah terlalu dekat, ini biasanya selalu menggunakan hal yang serba sama, baik dari aroma parfum, bahkan warna baju. Ini selalu disamakan, karena ketika dia sudah merasa sama, dia merasa dia adalah orang yang paling bahagia saat itu. Nah, lalu kenapa di sini terjadi perubahan aroma parfum atau bahkan bau keringat, ya, mohon maaf, ini karena terjadinya kontak fisik yang terlalu dekat, ya. Jadi di sini akan menimbulkan aroma ini menyatu. Jadi ini bisa dibedakan bahwa bisa jadi aroma yang dirasakan ini bukan aroma awal, itu bukan aroma yang bau yang sama pada saat dia baru berangkat berpergian, karena ini bisa terjadi pada saat istri pulang berpergian. Lalu kemudian yang kedua, setelah penantian yang panjang, ya, ini si istri ini serasa tidak ada beban, ya. Tentunya ketika memang ketika suami punya istri, ya, sudah waktunya jam pulang belum pulang, apalagi itu kebetulan entah itu di hari kerja, entah itu di hari libur, siapapun akan merasakan kesal ketika sudah waktunya pulang, tanya ke orang lain yang satu kerjaan, ya, satu kantor, entah itu satu tempat kerja, biasanya enggak, dia sudah pulang duluan, tapi ternyata belum sampai rumah. Nah, ini. Namun ketika sampai rumah, justru apa yang dikhawatirkan suami ini, ya, si suami sudah berusaha memberikan pengarahan jangan seperti itu, kasih kabar lah kalau mau pulang terlambat. Namun jawaban yang ada sama dia hanyalah, udah, saya capek, saya ingin langsung tidur. Lalu biasanya kemudian ketika dia mau mandi, mungkin mandi dulu. Ketika tidak, ya dia langsung tidur. Nah, tidurnya pun betul-betul nyenyak pada waktu itu, ya. Karena hal itu tadilah yang membuat seseorang pada akhirnya tidur nyenyak, ya. Lalu hal yang ketiga yang bisa dijadikan satu bukti, yaitu dia tidak bisa dihubungi dalam tempo tertentu, ya. Ini jadi untuk beberapa saat dia tidak bisa dihubungi. Kalau toh bisa dihubungi, dia hanya akan menjawab sibuk. Nah, ini. Lalu kemudian untuk meyakinkan itu bagaimana sih? Kalau dia untuk membedakan bahwa pada saat tidak bisa dihubungi ini, seseorang memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau justru kondisi yang sedang melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh pasangan. Ini cara membedakannya bagaimana? Nah, ketika dia betul-betul dalam kondisi seperti yang ia ucapkan, ya, artinya ketika kita curiga, namun dia ternyata jawabannya tidak mencurigakan. Ini cara membedakannya adalah ketika dia menyampaikan alasannya kenapa
ya HP di silent, kenapa sulit dihubungi, dia bisa menjelaskan dengan tanpa putus, ya, bisa menjelaskan secara gamblang dan logika kita masuk. Nah, ini ada kemungkinan wanita tersebut memang betul-betul dalam kondisi entah itu habis baterai, entah tidak ada sinyal di tempat ia berada, bisa jadi seperti itu. Nah, ini perbedaannya adalah ketika seseorang HP dimatikan atau ponsel dimatikan, ini dia dalam keadaan selingkuh. Lalu ketika seseorang ini selingkuh, ini tidak bisa memberikan penjelasan yang tepat, jelas, dan bisa dimengerti. Jadi jawabannya muter-muter kemana-mana. Alasannya hanya itu saja, yaitu sebuah alasan yang memang bagaimana sih supaya orang yang bertanya ini semakin yakin. Ini biasanya dia bernada lebih tinggi sebetulnya untuk menurunkan mental si penanya. Ini biasanya seperti itu, ya. Ini menggambarkan bisa jadi dia memang bohong dengan keberadaannya, ya. Karena biasanya hal itu sangat sulit dideteksi ketika ia sedang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama orang lain di sana, ya. Lalu hal yang terakhir, yang keempat, biasanya dia akan menolak pada saat diajak oleh pasangan melakukan hubungan suami istri. Nah, ini bisa jadi karena memang sudah betul-betul tidak nafsu, ya, karena semuanya sudah tercurah di luar sana. Bisa jadi seperti itu. Biasanya dengan alasan awal adalah capek, ya. Namun ketika dia betul-betul baru pulang dari berpergian, capek itu ya masuk akal. Cuman permasalahannya di sini adalah ketika dia menolak siapapun, ya, ketika istri menolak suami, ini harus berilah alasan yang jelas, ya, alasan yang bisa dimengerti sehingga suami tidak curiga. Walaupun misalnya si wanita ini tidak selingkuh, tapi ketika dia sering menolak, maka pada akhirnya akan timbullah kecurigaan seperti itu, dan itu manusiawi karena akal dan pikiran manusia sangatlah terbatas. Ini. Jadi harus mengerti juga seorang wanita ketika memang tidak bisa melayani pasangan secara maksimal, beri penjelasan. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Ini. Tapi tentunya ini yang logis, jangan setiap malam menolak atau setiap diajak selalu menolak. Ini bagaimanapun juga karena kembali lagi bahwa biologis kebutuhan, dan itu salah satu tujuan diadakannya sebuah pernikahan. Agar hal tersebut itu memang tidak melanggar aturan. Nah, ini adalah hal yang penting harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.